Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat Muslim. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekadar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 Nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan Nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad juga bisa ditemukan melalui buku Nabi Hud yang ada di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada." QS Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? QS Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh AS dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Kabar Hud, Makam Hud. Di dekat Kabar Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kaum Nabi Nuh.
Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri. Seperti ditunjukkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Qs. Hud ayat 52. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihi salam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad selain diabadikan ke dalam Al-Quran Surat Hud, juga diabadikan dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sudah terkena penyakit gila. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Qs. Hud ayat 54. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihi salam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar." Qs. Al-A'raf ayat 70. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam.
Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai Sang Kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Qs. Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikitpun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. Berikut dijelaskan mengenai 3 mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihi salam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihi salam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihi salam dikarunia oleh Allah Ta'ala umur yang panjang yaitu hingga mencapai 130 tahun. 3. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, di antaranya. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Qs. Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Qs. Hud ayat 51. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Qs. Hud ayat 52. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Qs. Hud ayat 53.
Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Yahud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Qs. Hud ayat 54. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Qs. Al-Mu'minun ayat 31. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang berkata, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Qs. Al-Mu'minun ayat 32. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Qs. Al-Mu'minun ayat 33. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Qs. Al-Mu'minun ayat 34. Adakah dia menjanjikan kepada kamu, bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Qs. Al-Mu'minun ayat 35. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Qs. Al-Mu'minun ayat 36. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Qs. Al-Mu'minun ayat 37. Dia tidak lain hanyalah seorang laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Qs. Al-Mu'minun ayat 38. Dia, Hud berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Qs. Al-Mu'minun ayat 39. Dia, Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Qs. Al-Mu'minun ayat 40. Lalu, mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang yang zalim. Qs. Al-Mu'minun ayat 41. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Qs. Al-Haqqa ayat 6. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Qs. Al-Haqqa ayat 7. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Qs. Al-Haqqa ayat 6. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Qs. Al-Haqqa ayat 7. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman nabi dan rasul terdahulu. Selain itu dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.